Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim 'alal muslim khams raddus salam wa iyadatul marid wa tiba'ul janaiz wa idzabatud da' wa tasmitul atis. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Ndak nyetrum ini kan. Sehat ibu? Ibu kalah orang Medan kau buat ah. Sehat bu? Bu ya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bang coba geserkan speaker ini ke sana sedikit. Yang ini geserkan ke sana biar nampak mak-mak tuh. Bisa digeser, orang dua, jangan sok kuat. Sudah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, nanti semakin dekat kiamat itu, maka nanti Allah akan semakin jelas menunjukkan tanda-tanda kiamat itu. Apa tanda-tanda kiamat itu yang paling jelas nanti di akhir zaman, Ustaz? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti manusia yang lebih banyak hidup di muka bumi Allah nih adalah kaum wanita. Satu laki-laki berbanding dengan 60 perempuan. Dan ku tengok di Katingan ini tanda-tanda kiamat itu sudah mulai nampak. Mana buktinya Ustaz? Tengok yang banyak datang ibu-ibu daripada ayah-ayah. Inilah ayah-ayah yang tersisa di Katingan yang masih bertahan. Masya Allah. Tengok ibu-ibu yang banyak datang. Ini menandakan ibu-ibu di sini wanita soleha. Amin. Kalau saya tanya yang rajin datang pengajian siapa? Enggak usah tunjuk tangan kau, bau ketiak kau. Jawab aja, ibu-ibu siapa? Yang rajin datang pengajian siapa? Ibu-ibu. Yang rajin majelis taklim siapa? Ibu-ibu. Yang rajin ngerumpi. Maka pantas kata Nabi nanti di neraka lebih banyak betina daripada jantan.
Maaf, insyaallah ibu-ibu di sini solihah semua. Amin. Dan baru malam ini saya berceramah. Ibu-ibu di dalam, ayah-ayah di luar. Disinilah letak pengkhianatan itu, Pak. Mana buktinya? Tengok, orang itu berteduh, kalian hujan-hujanan. Tengok, terpal tuh naik ke atas bapaknya. Yang lain beli plastik, dia modal gratis saja. Terpal tuh dinaikkan ke kepala. Masya Allah. Mudah-mudahan yang kena hujan ini pahalanya paling besar. Amin. Maka kalau kau mau dapat pahala besar, pindah kau kemari. Aku aja turun kena hujan. Turunlah kalian kemari. Masya Allah. Tapi hebat saya nengok bapak-bapak tentara ini. Tengok, abang-abang tentara. Yang lain berpayung, berplastik, berterpal kepalanya. Mereka tahan tetap di bawah hujan. Kenapa? Karena ada danyon di atas, takut orangnya. Ini kalau nggak ada atasannya udah kaburnya ini. Helah. Masya Allah. Luar biasa abang-abang kita ini. Yang terhormat dan yang termulia, para alim ulama, asatis wa ustazat, para muallim wa muallimah, para masaih, para abuya, para tuan-tuan guru yang hadir dan duduk bersama kita. Salam takjim, salam hormat, salam mulia. Kita mendoakan guru-guru kita senantiasa dijaga dan dilindungi Allah. Amin. Kita mendoakan guru-guru kita agar sekiranya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Kita mendoakan guru-guru kita agar sekiranya diberikan keikhlasan dan kesabaran oleh Allah untuk senantiasa mendidik dan membimbing kita untuk terus istiqomah di jalan Allah. Amin. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kalau kita memuliakan ulama, maka sama dengan kita memuliakan nabi. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka berkah dari langit dan bumi pasti akan Allah turunkan untuk negeri kita ini. Amin. Muliakan ulama-ulama tempat kita. Mohon izin Kiai, saya agak maju ke depan ya. Karena kalau di situ nanti saya tak beradab, maka biarlah aku kehujanan, gak apa-apa. Yang terhormat orang tua kita, Bapak Bupati Katingan, Bapak siapa nama Bapak? Bapak Saiful SPD MSI. Ini luar biasa bupatinya. Beliau pemimpin, beliau umaro, beliau juga ulama. Saya tadi cerita-cerita ternyata beliau ngisi ceramah maulid juga. Masya Allah Pak, luar biasa ya Pak. Tapi jangan diterima honornya kalau ceramah maulid ya Pak. Udah cukup gaji bupati kurasa. Cuman gini loh maksudku, kalau jadi bupati ya bupati aja, jangan ceramah, biar ceramah bagian kami gitu loh. Ini semua digasaknya, dia penceramah, dia bupati, entah kapan bagian kami. Makanya ketua MUI kurus kering, tengok habis sebenarnya. Allah. Terima kasih Pak Bupati atas sambutannya, atas pelayanannya luar biasa. Masya Allah, saya sampai kemari tadi dipersiapkan baju. Ini batik khas Kalimantan Tengah Ustadz. Saya ceramah kemana-mana pakai batik, lobi saya putih. Malam ini orang menengok saya pakai baju kalteng, udah macam Panglima Dayak, tengok. Insyaallah. Ini luar biasa. Terima kasih apresiasinya Pak Bupati. Tapi sayang cuma dapat satu, maunya ada lagi tambahan kan gitu. Yang terhormat Bapak Sekda Kabupaten Katingan. Sehat Pak Sekda? Alhamdulillah. Para kepala dinas, para OPD yang hadir dan duduk bersama kita, para camat, para lurah, kepala desa, bil khusus Forkopimda yang hadir. Ada dari Bapak Kapolres, insyaallah. Tadi Pak Kapolres, gini ceritanya Pak. Pertama tadi kami makan malam di rumah Pak Bupati. Dapat laporan panitia Pak Kapolres sudah ada di tempat. Gara-gara Bapak datang cepatlah kami maka cepat datang kemari. Ini luar biasa Kapolres, disiplin. Pak Kasdim
yang tadi makan bersama kami, Bapak Danyon tadi yang hadir, para pimpinan-pimpinan ormas Islam yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Katingan yang hadir. Sudah berapa periode Pak? Sudah 2 periode. Ini berarti periode kedua. Habis berapa semalam kampanye? Awak bertanya pun salah juga. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya untuk kita. Hujan ini adalah apa Bu? Hujan ini air. Hujan ini rahmat. Air yang turun dari langit Pak, menyuburkan tanah yang tandus, menghidupkan tanaman yang sudah mati. Mudah-mudahan dengan kita Allah turunkan air hujan kepada kita, menumbuhkan keimanan dan takwa kita kepada Allah. Ini luar biasa, ini yang bertahan. Makanya wajar kalau malam hari ini Bapak Ibu menengok keadaan kita seperti ini. Allah, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, Allah itu Pak langsung memanggil malaikat-malaikatnya. Dikumpulkan malaikat-malaikat Allah. Kat! Kumpul kalian kat. Kumpul malaikat. Sami'na wa ata'na ya Rabbana. Hei malaikat-malaikatku, turun kalian kemana? Masjid Jami Al-Gufron Katingan. Apa cerita? Di sana ada majelis ilmu. Turun kalian, semua malaikat turun Pak Bu. Termasuk Israel. Israel pun turun. Menengok yang berpayung-payung, berplastik-plastik itu. Udah geram kali Israel nengok kau itu. Hati-hatilah dicekekkan batang lehermu itu. Ngapain malaikat kemari turun Ustaz? Kata Imam Al-Ghazali, malaikat turun kemari bersujud kepada Allah, mendoakan kita yang hadir ini Pak. Apa doanya? Duhai Allah, ampunkanlah dosa orang-orang yang hadir pada malam hari ini. Amin. Maka yang di luar ini semua nanti di dalam masjid ini akan diampunkan Allah dosanya. Yang di dalam masjid, yang di luar masjid, yang di atas pentas diampunkan Allah dosanya. Ustaz, apa? Kami di luar pagar masjid. Nah, itu pandai-pandai kau bercakap sama malaikat. Semua kita diampunkan Allah dosa-dosa kita. Dosa yang mana Ustaz? Dosa yang kecil. Kalau dosa yang besar takkan diampunkan Allah kecuali hanya dengan taubatan nasuha. Yang kedua, kata Rasulullah, orang yang duduk di dalam majelis ilmu seperti ini, duduknya kata Allah pahalanya sama seperti dia sholat sunnah 1000 rakaat. Ada di antara kita yang pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Apa? Pak, oi, ada pernah kita sholat sunnah sampai 1000 rakaat? Ibu pernah sholat sunnah sampai 1000 rakaat Bu? Abu? Halah. Pak Bupati Pak, pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Belum. Nengok gaya duduknya pun tak yakin Pak. Berat. Ketua MUI pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Oh, berat lah. Pak Kasdim, Pak Kapolres pernah Pak? Alah, pangkatmu aja besar. Pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Berat lah. Ustadz, rupanya pernah Ustadz sholat sunnah 1000 rakaat? Belum. Maka beruntung kita yang duduk dalam majelis ilmu ini Bapak Ibu, duduknya kita dihitung seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Jangan awak bercakap sholat sunnah 1000 rakaat Ustadz. Kadang awak yang sholat terawih mikir kok, di sini sholat terawih berapa rakaat Bu? Hah?
Berapa Bang? 11 sama witir. Ya nggak apa-apa, 11 bagus. Mau 11 ya bagus, mau 23 ya benar. 23 benar, 11 nggak salah. Yang salah siapa? Nggak salah. Maka hidup ini nggak usah saling nyalahkan Bang. Kadang-kadang gara-gara perbedaan begini kita saling menyalahkan. Dan anehnya kita sama kita yang saling menyalahkan Bang. Kan goblok itu namanya. Goblok, tahu goblok? Goblok tuh tolol. Tolol tahu? Tolol itu udah tahu kepalanya botak tapi besisir dia. Mana bisa kepala botak besisir? Itu tolol. Maka hari ini maaf, jangan awak saling menyalahkan. Yang salah itu yang tak salah. Mau 23 benar, mau 11 nggak salah, mau 11 benar, mau 23 nggak salah. Jangan awak gara-gara beda begini saling menyalahkan. Apa kata Allah? Lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Bagiku pahamku, bagimu pahammu. Yang penting kuncinya ibadah itu ikhlas Pak. Jangan awak recok-recok lagi perkara sholat. Ya Bu ya, Bu, kalau ibu laku tanya, ada 2 masjid, yang satu terawihnya 23, yang satu 11 rakaat. Kira-kira ibu pilih yang mana? Cepat kali mulutnya menjawab. Yang 11. Yang 11 ada 2 model. Yang satu imamnya kencang, yang satu imamnya lama. Mana yang ibu pilih? Itulah perempuan itu. Pengen yang kencang. Maka Pak Imam tolong, jangan awak jadi imam so hebat, mentang-mentang banyak hafalan awak banti ayat yang panjang-panjang. Kita ini pemimpin harus nengok ke belakang, karena pemimpin harus tahu apa maunya yang kita pimpin. Betul? Jangan awak sok paten. Rupanya yang imam tadi yang baca Quran tadi, beliau qori, suaranya bagus, terbaik 1 di Kabupaten Katingan. Jadi imam, angkat takbir 1 nafas, 3 menit angkat takbir aja. Ibu nih di belakang, cukup sekali aku sholat di masjid nih. Ini baru takbir, bantinya baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata ibu tuh? Lemas aku. Ini baru bismillah. Apa kata ibu tuh? Cukup sekali aku sholat di sini. Tak mau aku sholat di masjid ini. Kenapa? Lama imamnya. Besok aku nak pindah masjid lain. Aku nak cari masjid yang lain supaya cepat sholatku. Rupanya begitu pindah ke masjid yang lain, imam yang ini pindah ke sana. Begitu ditengok, mak kawan ini lagi katanya. Makanya jangan cerita lawak sholat sunnah 1000 rakaat Pak. Kadang yang terawih aja kita mikir. Maka beruntung kita yang duduk di dalam majelis ilmu ini, duduknya kita dihitung oleh Allah sama seperti melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Ini khusus untuk siapa? Umat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka beruntung awak jadi umat Rasulullah nih. Betul. Makanya malam ini maaf kita buat maulidan. Tadi ada habsyian, ada solawadan. Kita di sini doa bersama. Ditambah lagu Indonesia Raya. Awak di sini duduk dalam pengajian, berapat-rapat, berhujan-hujanan. Ini kan tanda kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Betul?
Kalau nggak cinta nggak akan mungkin kita hujan-hujanan di sini. Betul? Ini ibu-ibu, bapak-bapak datang kemari bukan karena Ucai yang mau datang. Betul? Bukan karena Ucai yang mau ceramah. Betul? Betul itu? Enggak, kalau betul biar ku tutup ceramah gue nih. Kita ini semua kan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kalau kita tak cinta, takkan awak duduk di sini. Kenapa awak cinta kepada Nabi Muhammad Ustadz? Karena cintanya Rasulullah kepada kita pun besar. Siapa orang yang mencintai kita dalam hidup, Pak? Emak ayah. Istriku Ustadz, bohong. Nggak ada istri kita cinta secinta dia orang tua kita kepada diri kita. Berat. Dari sini aja nampak pengkhianatan. Dibiarkannya kau di luar hujan-hujanan. Ada orang tuh pindah ngawani kau? Mana ada? Cinta sehidup semati. Bohong. Orang yang paling mencintai kita di dunia ini orang tua kita. Cinta yang paling besar kita kepada manusia adalah kepada emak ayah kita. Tapi maaf, sebesar-besarnya cinta orang yang mencintai kita atau kita mencintai orang yang paling kita cintai, semua itu tidak lebih besar daripada cintanya baginda Nabi kepada kita umatnya, Bapak Ibu. Cinta, dia ini udah mikirkan kita, Rasul sudah mikirkan kita, Pak. Jauh sebelum Bapak jadi bupati, jauh sebelum Bapak jadi DPR, jauh sebelum Bapak jadi Kapolres, jauh sebelum Bapak jadi Kasdim. Rasul dah mikirkan kita. Apa yang dipikirkan Rasulullah sama kita? Nanti Rasul pengen kita yang umatnya ini selamat ketika di pengadilan Allah. Makanya di bulan kelahiran Rasulullah ini Rasul tak minta banyak kado sama kita, Bapak Ibu. Biasanya kan kalau kita ini maaf, ada orang yang kita sayangi ulang tahun, biasanya kan kita kasih kado kan, Bu? Bu, oh Bu, gini Bu, misal kalau suamimu ulang tahun, kira-kira kau kasih kado enggak? Enggak. Suamimu ulang tahun, kau kasih kado enggak, Bu? Enggak. Aku, Pak, kalau punya istri model begitu, tengah malam tidur, ku cekek kan batang leher. Parah betul. Ibu cinta sama bapaknya, sama suami cinta ibu, cintanya bapak cinta sama istri. Enggak. Nah, cocoklah nggak dikasih kado kau. Kalau awak mau dicintai sama istri, awak cintailah pasangan awak juga. Tengok Rasulullah itu, Pak, begitu besarnya cintanya kepada Khadijah. Khadijah, Bu, Khadijah. Ibu kenal Khadijah? Khadijah orang Palangkaraya. Maaf, Pak, kenapa Rasul begitu cinta kepada Khadijah? Maaf, sepertiga tanah Arab itu punya Khadijah habis untuk dakwah Rasulullah. Biar tahu kau dulu, beratlah kita punya bini begini. Berat, Pak. Sepertiga tanah Arab itu milik Khadijah habis untuk dakwah Rasulullah. Bahkan apa kata Khadijah? Ya Rasulullah, kalau nanti aku sudah wafat, tidak ada lagi yang bisa kutolong untukmu, tidak ada lagi yang bisa kubantukan untukmu ya Rasulullah. Aku pinta kepadamu ya Rasulullah, ketika kau berdakwah ada sungai, tak ada jembatannya, bongkar tulang belulangku, rangkai jadi jembatan supaya kau bisa lewat ya Rasulullah. Ini baru bini, Pak.
Ini baru istri. Ada istri bapak model begitu? Kalau ada, itu pun 1001, dan kupastikan bukan orang Katingan. Dari mana Ustaz tahu? Tadi buktinya. Begitu kutanya, sehat bu? Sehat. Ini. Maka Khadijah itu luar biasa. Maka wajar kalau Rasul itu mencintai Khadijah. Dan Khadijah itu mencintai Rasul. Maka kalau sama pasangan awak pak, muliakan mereka. Tengok Rasul itu memuliakan Khadijah. Khadijah itu maaf, tiap malam tidur tak pernah pakai bantal pak. Bukan nggak punya bantal Rasul, ada. Tapi bantal itu disingkirkan oleh Rasulullah. Supaya apa? Khadijah tidur di lengan Rasulullah. Khadijah, tidur kau di lenganku, kata Rasul. Berpakai bantal. Kau tidur di lenganku. Oke. Menangis awak membaca sirah nih pak. Ku tutup sirah tuh. Masuk aku ke kamarku. Ku buang bantal di kamar tuh. Ku campakkan semua pak. Ku bilang sama biniku, kau malam ini tidur pakai bantal. Kenapa? Aku mau ikut Rasul. Malam ini kau tidur di tanganku. Oke. Jam 11 malam aku tidur, subuh aku terbangun. Macam tiang listrik, inilah tanganku, tak bisa bergerak. Kaku pak. Besok malam ditanya lagi pak, cukup, ku bilang. Maka wajar. Khadijah tuh cintanya luar biasa. Ketika Khadijah tuh wafat, wajar kalau Rasul sedih. Maka bapak, kalau di hari istimewa bapak mau ibu tuh ingat ngasih kado, istimewakan mereka. Kita ini pak, laki-laki tanpa perempuan ini, kita nggak ada apa-apanya bos. Betul bu? Jijik kali aku nengok ya. Pantang dipuji. Loh ini serius pak. Sehebat-hebatnya kita hari ini tanpa seorang istri tak ada apa-apanya. Tengok istri kita itu, tidak pernah dia berhenti di dapur, tidak pernah dia berhenti melayani kita, mulai dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Terbenam matahari pak, tapi kalau mata suami belum tertidur, asik mengganggu aja. Maka istri ini luar biasa. Tanpa seorang perempuan kita ini nggak ada apa-apanya. Sehebat-hebatnya kita lah Pak Bupati tanpa istri, alah, berat. Berapa banyak ibu itu udah membantu suksesan bapak, tengok. Betul nggak pak? Berapa gram emasnya sudah terjual untuk kampanye semalam tuh. Itu hutang itu ganti tuh ah. Sehebat-hebatnya Pak Kasdem tanpa seorang istri bisa pak? Berat pak. Apalagi sehebat-hebatnya Kapolres, dua melatimu tanpa istri, menyepak kaleng, berat. Kita ini tanpa istri berat pak. Kita ini laki-laki cuman kuat fisik, tapi sebenarnya jiwa kita ini lemah. Biar tahu dulu kau. Tengoklah istri. Makanya perempuan itu waktu diciptakan pak, malaikat protes sama Allah, ya Allah, kenapa kau begitu lama menciptakan makhluk yang namanya perempuan ini ya Allah? Apa kata Allah? Malaikat, kau tengoklah perempuan itu, lembut tangannya, lembut kulitnya, gemulai kulitnya, gemulai badannya. Tapi maaf, dengan kelembutan tangannya itu dia mampu membesarkan anak-anaknya. Betul nggak bu? Orang ini kok lemah sekali. Kau janda semua apa cemana kau? Hah? Kurasa janda semua ini, dasar ditanya diam aja. Betul kan bu?
Malaikat, kau tengok perempuan itu, lembut hatinya, sensitif hatinya, tapi tengok ketika dia disakiti berulang kali, tapi dia tetap kuat dan tegar. Itu perempuan. Dan survei membuktikan, ini fakta Pak. Tengok ketika sakit perempuan sama sakit laki-laki, beda nggak? Beda. Perempuan sesakit-sakitnya dia, tetap dia bisa memasak untuk laki anaknya, betul? Perempuan istri awak sakit, dia tetap dia bisa memasak untuk kita, untuk anak-anak kita Pak. Perempuan sedang sakit sekalipun tetap bisa menyiapkan segala aktivitas kebutuhan kita. Istri awak sakit tetap bisa dia melayani kita, suaminya, ya enggak? Iya bilang, biar dengar telinga orang ini. Coba kalau sudah suami yang sakit Pak, tengok kalau sudah suami yang sakit macam ayam potong. Sakit kau bang, udah tahu nanya lagi kau, nggak kau tengok pakai mata kau ini, kata Pak. Sakit apa kau bang, nggak usah kau tanya-tanya, ku buatkan sop ya bang biar segar kau makan. Enggak selera, pahit, mulutku pahit. Ku buatkan air jahe bang ya biar segar. Mulutku pahit. Jadi abang maunya apa? Makan nggak mau, minum nggak mau, kawin mau. Itulah hebatnya perempuan itu. Maka awak jangan sepele sama perempuan. Tanpa perempuan kita ini nggak ada apa-apanya, betul? Maka sayangi mereka Pak, supaya apa? Mereka ingat sama hari spesial. Nah malam ini bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Maka apa kado yang harus kita siapkan Bapak Ibu? Demi Allah, Rasul tidak meminta kita kado apa-apa. Rasul cuman minta umatnya memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi amalkan sholawat. Ini baru namanya peringatan, diundang sholawat. Wah ini kan senang kita kalau sudah dengar sholawat macam tadi, kan adem kita Pak. Rasul turun ruhnya di tengah-tengah kita, tenang kita waktu dengar sholawat. Ini tidak, kadang orang bersuka cita senang-senang dia, bukan sholawadan yang diundang, bukan doa bersama yang dibuat, diundangnya son horek. Tahu son horek yang kuat itu? Kita datang telinga kita normal, kita pulang telinga kita peka. Buatnya sound horek, dihidupkan lagu-lagu DJ. Lagu-lagu DJ kan nggak jelas Pak, suaranya keras, tahap-tahap lagunya. Malam dihidupkan, matikan lampunya dong. Macam mana hati awak nggak keras? Macam mana manusia kadang-kadang dinasehati tidak susah? Bagaimana manusia mau menerima kebaikan dengan mudah kalau yang didengarkan adalah sesuatu yang tidak bermanfaat? Betul? Maka tadi tengok lagu yang dibawakan, sholawat syair yang dibawakan, ini maknanya luar biasa ini Pak. Luar biasa maknanya. Maka hari ini kita tidak ada kado terbaik untuk baginda Nabi Muhammad SAW kecuali dengan memperbanyak sholat. Kenapa harus sholawat Ustaz? Innallaha wa malaikatahu yusholluna alan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu.
Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Coba tengok, Allah sama malaikat solawat bang. Berarti apa? Allah menyuruh kita, memerintahkan kita solawat kepada Nabi. Bukan sekedar hanya perintah, tapi Allah pun juga melakukan pak. Inilah seharusnya kita. Kadang kita maaf, taunya cuma nyuruh, tapi nggak pernah tahu mengerjakan apa yang kita suruh. Nyuruh anak selalu pergi ke masjid, tapi ayah emaknya tak pernah datang ke masjid. Anak disuruh ke masjid, ayah main slot, emak main TikTok, keluarga Fir'aun. Ya benar pak, tengok main-main slot itu, judi online. Nah ini yang bapak tangkapi Pak Kapolres. Nanti sebelum pulang periksa handphonenya satu-satu. Sebelum handphone orang ini, handphone bapak dulu periksa. Takut awak bapak pula bandara. Ini jadi masalah nih pak. Nah, jadi masalah kita nanti. Tengok orang kalau sudah megang handphone main judi online itu pak. Jangankan emak ayahnya yang panggil, Allah yang manggil nggak peduli dia. Azan di masjid tuh, hayya 'alas shalah. Big win jawabannya. Hayya 'alal falah. Super win. Begitu nanti kau mati, masuk dalam kubur, dihantam fufu fafa kau nanti. Mainlah kau judi online. Tapi menang kami Ustadz, menang kau main judi online, jackpot. Kau kasih makan anak binikmu, demi Allah tidak menjadi darah daging dan kebaikan untuk mereka pak. Ustadz kenapa hafal slot? Dulu sempat korban juga. Maka hati-hati ya pak. Nih sholawat apa? Allah memerintahkan kita, bukan sekedar perintah pak, tapi Allah juga melakukan. Setelah Allah melakukan, baru malaikat disuruh. Wa malaikatuhu wa malaikatahu, malaikat-malaikat sholawat kau juga, kata Allah. Allah sudah berbuat, malaikat sudah melakukan, baru kita disuruh. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu tas. Hei orang yang beriman, sholawat kau kepada Nabi dengan sebenar-benar sholawat. Supaya apa? Supaya nanti wasallimu taslima, kau selamat, kau sejahtera. Kita kan mau cari selamat pak. Makanya mau sepanjang apapun doa kita, pasti penutupnya satu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Kita minta sama Allah kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan kita minta dibebaskan Allah dari azab api neraka. Macam mana awak mau selamat dunia, mau selamat akhirat dan bebas dari api neraka kalau sholawat pun awak tak mau? Kenapa begitu Ustadz? Doa yang tidak diawalkan atau diakhirkan dengan sholawat, maka doa itu di awang-awang tidak sampai kepada Allah. Sholawat awak. Ini kalau ditanya kita malam ini Bapak Ibu, Ustadz apa? Kira-kira Allah sama malaikat sekarang ngapain? Ya sholawat. Jadi Allah sama malaikat sekarang sholawat Ustadz. Sholawat pak. Loh kok Ustadz tahu? Yang ngomong Quran. Apa kata Quran? Yusalluna. Yusalluna ini berbentuk fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari itu kan kata kerja yang sedang berlangsung. Kegiatan itu sedang berjalan, sedang dilakukan pekerjaan itu. Macam akulah sekarang. Aku sekarang ini sedang ngapain? Nah, Bu? Aku sekarang sedang ngapain? Berdiri. Loh, aku ngapain? Ceram. Ini kan sedang berlangsung ini. Betul. Itulah fi'lul mudhari. Maka yusalluna itu kata kerja yang sedang berjalan, maka Allah dan para malaikat sedang bersolawat. Sampai kapan Allah dan para malaikat bersolawat Ustadz?
karena yang ngomong Al-Quran, dan Al-Quran itu dijaga kemurniannya oleh Allah sampai kiamat, maka sampai kiamatlah Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Maka mari kita rajin-rajin solawat. Kenapa harus solawat? Wassalimu taslima, tapi mau selamat. Nanti kan kita semua ini bakal mati nih, betul? Betul nggak Bu? Ini kita semua bakal mati nih, yang dipentas mati semuanya nanti nih. Yang dipentas mati, apalagi yang di pinggir jalan itu ada mobil nggak ada remnya, mati semua tuh, wam. Kita semua mati kok. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Bupati, loh, betul kok, Pak Sekda, Kepala Dinas, Kapolres, Bapak Tentara, Ketua DPR, Ketua MUI, Ustadz Ucai. Kau waktu giliranku kuat kali suaramu. Kita semua bakal mati kok. Tapi pertanyaannya Pak, perkara mati siapa yang duluan di antara kita? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Ibu, Bu, ibu kalau suruh milih Bu, mana yang lebih bagus mati duluan? Suami atau istri? Itulah kelakuan binimu yang tiap hari kau kasih makan itu Pak. Itulah aslinya tuh. Mati aja duluan suami. Oke gitu Bu. Ibu tuh yang baju merah suaranya paling kuat. Bandal kali Bu itu dari tadi. Mati suami. Itulah perempuan itu Pak. Perkara mati pun harus kita duluan suami. Alah macam kau enggak aja Ustadz. Saya kalau ditanya Ustadz, mana yang lebih bagus mati duluan, Ustadz atau istri? Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Laki-laki pemimpin perempuan Pak. Pemimpin itu harus mengalah. Jadi kalau saya ditanya mana yang lebih bagus mati duluan, Ustadz atau istri, aku akan mengalah. Biar dia duluan, aku belakangan. Gitu caranya. Kau kan main langsung aja kau. Kita nih semua bakal mati Bapak Ibu. Min sulalatin min tin. Kita berasal dari saripati tanah dan akan kembali ke dalam tanah. Kita semua mati. Dan nanti kata Rasulullah Pak Bupati, ada dua kelompok manusia yang mati dia payah. Siapa yang dua kelompok matinya payah itu Ustaz? Yugorgir malam yugorgir, digorgor pasnya bebolak balik, payah dia mati. Mati dia payah Pak. Payah dia mati. Aku tinggal di desanya, aku tinggal di kampung. Orang kampungnya aku. Kita kalau tinggal di kampung ini, kalau menengok orang payah mati, pasti mikirnya satu. Ini pasti punya susuk ini. Punya pegangan ini. Ada ini. Ada perewangannya. Nuntut ilmu hitam ini. Cari daun kelor, cari daun kelor. Daun kelor, dipukulkan daun kelor biar luntur ilmu hitamnya. Biasanya begitu Pak. Di kampungku gitu biasanya. Diambil daun kelor, dipukul daun kelor, cepat mati dia. Dipukul daun kelor, wah, tak mau mati. Dipukul lagi, tak mau mati. Dipukul lagi pakai daun kelor, tak mati juga. Pala yang mukul tuh diambilnya daun pintu, dihantamkannya, mati kawan. Jangankan yang setengah mati, yang sehat dihantam daun pintu pun mati Ustaz. Siapa kata Nabi dua kelompok yang payah mati nanti di waktu dia sakaratul maut? Pertama, dia adalah anak yang durhaka kepada emak ayahnya. Jangan awak durhaka sama emak ayah awak. Hari ini awak jadi pejabat, jangan sombong betul. Jabatan sementara, jelas. Jangan ngangguk-ngangguk aja, jelas kan? Awak karena pejabatnya awak, makanya awak duduk di atas. Kalau enggak di sini berplastik kepala awak.
Jangan awak sombong. Ngeri Pak Bupati jadi pejabat ini. Apalagi awak jadi bupati merangkap ustadz, lama kali hisapnya itu Pak. Maka jangan awak sombong, jangan awak durhaka. Awak hari ini sukses begini, kalau tak ada doa mak ayah awak, apa bisa? Kau lah bang, jadi tentara hari ini, kalau nggak ada doa mak ayahmu, apa bisa? Enggak. Bos, berat. Perkara backing belakangan. Ini perkara restu sekarang. Pak Kadis tanpa doa mak ayah bisa jadi kepala dinas. Mana Pak Dinas Capil tadi, merangkap ketua PHBI. Oh, double jabatan, lama juga hisap bapak nanti di neraka tuh. Pak Kapolres, Pak Kesdam bisa hari ini dapat jabatan ini tanpa doa mak ayah, bisa nggak Pak? Nggak bisa. Ustadz Ucai hari ini bisa keliling Indonesia. Biar tahu kau dulu, kau pikir kaleng-kaleng yang kau undang ini. Baru kali ini aku berceramah di situ hujan, lebih milih kamera yang dipayungi daripada aku. Gawat kali orang sini, tipis betul pergaulannya. Hari ini awak bisa ceramah kemana-mana keliling Indonesia, habis awak berkeliling, diundang orang. Ada beberapa negara mengundang awak, bisa awak keluar negeri. Nanti minggu ketiga di bulan September awak tur 3 negara. Biar tahu kau dulu. Jepang, Hong Kong, Taiwan. Kalau diundang. Ya kan kalau diundang, kalau nggak diundang apa ya aku bertingkah sampai ke sana Pak. Cuma nggak ada ya kerjaanku bertingkah sampai ke Jepang sana. Maka hari ini maaf, tanpa doa mak ayah nggak akan kita sesukses ini. Tengok ibu melahirkan, betul Bu? 9 bulan 10 hari melahirkan. Mengandung, ya mengandung. Kau salah orang cepat kali kau nampak. Salahmu dari tadi nggak pernah kau sadar kau ya. Ibu mengandung 9 bulan 10 hari. Ada yang 2 tahun mengandung. Begitu diperiksa busung lapar rumahnya ibu itu. Tengok, mengandung 9 bulan 10 hari. Berat nggak bawa kandungan itu Bu? Jawab yang kuat biar dengar telinga orang nih. Berat nggak? Berat. Napas sesak, duduk sesak, tidur telentang, macam kura-kura. Tengoklah Pak, macam kura-kura. Tidur telungkup, takut pecah, serba salah. Ngidam, muntah. Kalau yang dimuntahkan ada enak, ini yang dimuntahkan tak ada. Bau tak sedap, muntah. Makanan tak enak. Nengok muka suami. Nengok muka suami pun muntah itu. Tengok. Melahirkan, ya kan Bu? Darah, nanah, rasa sakit, rasa bahagia jadi satu. Kita Pak, tengok, cuman bisa ngomong, sabar ya Ma, kuat ya Ma, aku yakin kau kuat. Apa kata ibu tuh? Kuat, kuat. Gara-gara kaunya ini, tahu kau. Itu pun salah juga awak di mata perempuan. Habis Pak. Begitu melahirkan, udah selesai belum tugas seorang ibu itu? Belum. Menyusui Pak. 2 tahun menyusui. Kadang-kadang tak ada air susunya keluar, disedot pakai alat, nggak keluar. Suaminya dipanggil, sedotkan Pak. Sekali sedot habis. Pakai tenaga dalam bapak itu menyedotnya. Maka wajar kata Rasulullah, siapa orang yang harus aku muliakan ya Rasul? Mamakmu. Lalu siapa? Mamakmu. Lalu mamakmu. Lalu bapakmu. Berapa kali ibu disebut? Berapa ibu? 3 ibu. Berapa ayah? 1 ayah, 3
Cocok kan Pak? Cocok kan? Berapa ibu? Berapa ayah? Satu ayah. Setujunya ibu itu? Wajar. Maka jangan awak durhaka sama mak awak kalau hari ini punya jabatan. Betul? Belum lagi ayah. Tengok ayah mencari nafkah untuk kita Pak, setengah mati, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Hujan tak tahu hujan, dia tetap bertahan. Tengoklah aku nih coba, hujan tetap aku bertahan. Aku kalau nggak mikirkan angsuran mau jatuh tempo, nggak aku paksa malam ini Pak. Makanya hati-hati Pak. Kau jangan ketawa, utang kau pun banyak kali cerita kau. Maka hari ini jangan awak tengok sama ayah awak itu cari nafkah, dia setengah mati, pergi pagi pulang petang, kadang nggak pulang-pulang, rupanya buka cabang. Hati-hati awak. Itu biasanya anggota dewan kayak gitu. Temen bapak nggak gitu kan? Ini bukan anggota dewan sini nih Pak, ini anggota dewan sananya ini, anggota dewan sana bukan anggota dewan sini, anggota dewan sana. Cuman orang sana tuh banyak pindah kemari. Nah ini masalahnya. Maka hati-hati hari ini. Ayah itu coba tengok suami kita Bu, pergi kerja dari rumah, pamitan dalam keadaan hidup. Ada nggak jaminan suamimu pulang dalam keadaan hidup? Nggak ada Bu. Maka jangan merepet aja mulutmu toko. Jangan curiga kau sama suami. Suami pulang lama kau merepet, suami pulang cepat kau curiga, entah mana yang harus kami lakukan. Betul nggak Pak? Udah jujur aja lah Pak. Kenapa Ustadz tahu kali? Karena nasib kita sama Pak. Aku pun begitu ya. Jangan sok hebat lah kita hari ini. Jangan awak cemburu, jangan awak curiga sama suami awak. Pulang dia lama merepet, lama kali kau pulang Bang. Kemana aja kau? Lama kali pulang. Merepet dia pulang lama. Besok awak pulang cepat. Nah, bisanya kau pulang cepat. Jadi selama ini kemana kau? Mana handphone kau? Mana? Periksanya handphone suaminya. Ngapain lah ibu periksa handphone suami Bu? Apa yang ibu cari Bu? Sepandai-pandai ibu memeriksa handphone suamimu Bu, lebih pandai suamimu sebelum sampai rumah sudah dihapusnya semua. Ustadz kok tahu? Pemain semuanya ini. Maka hati-hati awak hari ini. Cukup doakan, ikhlaskan, percayakan kepada Allah. Itulah perjuangan ayah kita Pak, bertaruh nyawa. Maka hari ini keberhasilan kita jangan sampai membuat kita durhaka kepada emak dan ayah awak. Nanti mati awak payah. Payah mati awak Pak Bu. Mati awak payah Pak. Golongan yang kedua, ada orang yang nanti ketika di akhir hidupnya dia mati dia payah. Siapa yang kedua itu Ustadz? Kata Nabi SAW, orang yang nanti payah mati, yang kedua kata Nabi, dialah orang-orang yang zolim kepada Ustadz, dia zolim kepada ulama, dia zolim kepada gurunya. Ada orang yang zolim Ustadz sama ulama, ada. Mana Ustadz? Diundang Ustadz dari Medan, disuruh ceramah, hujan, tak dikasih payung, tak dikasih tempat duduk, payah matinya itu. Hati-hatilah Pak. Maka jangan awak jadi orang yang zalim, mati awak payah. Maka nanti kita semua ini akan mati Bapak Ibu. Ketika kita mati nanti semua, perhatikan, Allah akan bangkitkan kita dari kubur nih masing-masing dengan amal ibadah yang kita bawa. Jabatan tak pakai. Dulu aku bupati, nggak open malaikat, makin sedap malaikat menghantamnya. Dulu aku kapolres, nggak peduli aku, kata malaikat. Aku dulu kasdem, nggak peduli malaikat. Aku ketua DPR 2 periode, makin senang malaikat menghantamnya. Iya Pak, betul Pak. Makanya kalau ada dana-dana reses itu kasih sama orang susah, jangan telan sendiri.
Ini yang bahaya kadang-kadang. Dewan sana, kau provokator aja kau. Ya bener ini. Wah, nanti kita bakal bangkit dengan amal ibadah kita masing-masing. Dan di situ Pak, ketika kita bangkit dari dalam kubur, maaf, kita akan sibuk dengan urusan kita masing-masing Pak. Biar tahu dulu Bapak, bupati tidak akan open lagi sama rakyatnya. Udah nggak usah, udah mau siap aku. Suami tidak akan peduli kepada istrinya. Istri tidak akan ingat pada suaminya. Saling lupa-lupa ini. Anak nggak open sama emak ayahnya. Emak ayahnya nggak peduli sama anak-anaknya. Kenapa? Waktu itu kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Karena keadaan waktu itu cari selamat masing-masing Pak. Tapi ingat, akan ada sosok manusia yang waktu itu dia akan datang di tengah-tengah keadaan kalang kabut. Dia datang Pak, dia ngomong. Apa omongannya? Aina ummati, aina ummati, aina ummati. Mana umatku, mana umatku, mana umatku. Siapa dia kira-kira yang datang tuh? Siapa kira-kira yang datang itu Bapak Ibu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang di tengah-tengah keadaan kalang kabut Pak. Dia akan cari aina umati, aina umati, aina umati, mana umatku, mana umatku, mana umatku, mana umatku, mana umatku. Rupanya Ustadz, Rasul nggak tanda sama kita umatnya. Oh, jangan salah. Memang Rasulullah itu begitu beliau wafat di akhir hidupnya dia cakap umati, umati, umati. Tapi pertanyaannya umat yang mana? Kan gitu Pak. Hari ini kan kita cuma ngaku-ngaku jadi umat Rasulullah. Pertanyaannya, yang ngaku-ngaku itu apa sudah tentu diakui? Coba lah Pak. Yang ngaku-ngaku itu apa sudah tentu diakui? Belum tentu Pak. Yang ngaku-ngaku itu belum tentu diakui. Tapi kalau dia sudah diakui, maka dia tak perlu ngaku-ngaku Pak. Maksudnya apa Ustadz? Bagaimana Rasul mau kenal sama kita kalau kita tak pernah menyapa Rasulullah dengan sholawat? Ininya maksudnya Pak. Makanya memang umat Rasulullah itu kita. Tapi kita kan cuma ngaku-ngaku. Bagaimana Rasul mau kenal dengan kita kalau kita nggak pernah menyapa Rasulullah? Contoh, misal, umpama, contoh ya, contoh. Aku hari ini pertama kali jumpa dengan Pak Bupati, Pak Saiful. Betul ya Pak ya? Kenapa aku bisa kenal sekarang Pak? Karena aku jumpa dengan Bapak langsung, bertegur sapa, saling bercakap, silaturahim, kenal. Umpama cuman lah ya, agak pusing ngasih contohnya. Sebelum aku bertemu dengan Pak Saiful nih, Pak Bupati nih, saya kenal beliau tidak? Tidak. Padahal sama-sama umat Islam Pak, sama-sama beriman kita kan. Bapak kenal enggak sama saya sebelum jumpa? Enggak kenal Bapak? Berarti Bapak enggak pernah nengok YouTube Pak. Ini umpama tak kenal. Kenapa bisa kenal? Saling sapa. Besok jumpa Pak Saiful, assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam. Besok jumpa lagi, assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam. Kan mulai berpikir Pak Bupati, tanya sama protokoler, siapa itu? Setiap jumpa sama aku kok selalu dia mengucapkan salam. Siapa itu? Oh itu Ustadz Ucai. Oh Ustadz Ucai, iya. Besok jumpa lagi saya sama Pak Bupati, assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam Ustadz Ucai. Kenal langsung. Kenapa? Karena kita saling menyapa. Begitulah kita dengan Rasulullah Pak. Kita mengaku pun kenal dengan Rasulullah, tapi belum tentu kita dikenal oleh Rasulullah kalau kita tak pernah menyapa Rasulullah lewat sholawat. Maka nanti maaf, begitu kita bangkit dari kubur, Rasul akan cari aina umati, aina umati,
Aina ummati, mana umatku, mana umatku. Maka orang-orang yang di dunia rajin bersolawat kepada Rasulullah, memberikan kado ulang tahun untuk Rasulullah semasa hidupnya, nanti ketika bangkit dari kubur wajahnya akan memancarkan cahaya, dan ketika cahaya itu memancar dari wajahnya, disitulah Rasul akan tanda dengan kita, Bapak Ibu. Wah, di wajah kita yang rajin sholawat ini nanti Rasul akan tanda, didatanginya kita. Wah, ini Pak Bupati tarik, selamatlah kan. Ini Pak Ketua MUI, selamat. Ini guru-guru di Katingan, ini ulama-ulama di Katingan. Wah, bercahaya wajahnya, selamatlah kan. Ini Ustadz Ucai, wah, selamatlah. Dikumpulkannya orang yang rajin sholawat itu. Udah banyak dikumpulkan Nabi. Apa kata Rasulullah? Ayo kita masuk ke surga, kata Rasulullah. Masuk surga? Iya. Kalian hidup bersamaku di surga, kata Rasulullah. Bertetangga, Wak. Wah, senang gak kita Pak Bupati? Senang gak kita Pak Ketua MUI? Guru-guru yang di belakang, senang gak kita kira-kira? Senang. Jadi nasib yang lain cemana? Tunggu dulu, ada prosesnya ini. Selesai masuk ke surga kita semua yang orang rajin sholawat nih, ditengok di surga itu Pak, banyak sudah umat Nabi. Nabi senang, ya Allah, umatku ternyata sudah banyak di surga. Senang Nabi. Tapi Nabi ingat, ada surga, ada neraka. Begitu Nabi ingat kepada neraka, Nabi langsung lari ke neraka. Ditengok di neraka itu Pak, ya Allah, masih banyak rupanya umatku di neraka, kata Rasulullah. Ya Allah, orang Katingan semua. Tengok, ya Allah, itu Pak Kepala Dinas itu, ya Allah. Tengok, ya Allah, itu Pak Ketua DPR itu. Tolong, Pak Kapolres itu, ya Allah. Pak Kesdam itu, ya Allah. Nangis Rasulullah Pak. Kita udah selamat Pak, saya Pak Bupati, Ketua MUI udah selamat kita. Ini menolong orang ini ya kita ini Pak. Udah tenang aja lah Pak, kita udah selamat udah. Pak ya Bupati nih, kalau nggak diselamatkannya kan nggak dikasih lagi aku baju batik kan gitu kan. Kita udah selamat, udah tenang aja, kita nengok-nengok aja ini Pak, tinggalan kan. Nangis Rasul menengok orang ini belum di surga. Kemana Rasulullah menangis Pak? Ke bawah aras, bersujud di bawah aras, menangis meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Doanya bukan untuk dirinya sendiri, tapi doanya untuk kita umatnya Pak. Selamatkan umatku ya Allah, tolong umatku ya Allah, angkat umatku dari neraka ya Allah. Apa kata Allah? Kum ya habibi, bangkit, ta'al, kemari kau, la tahzan, jangan kau sedih, jangan kau nangis, kau ini kekasihku, kata Allah. Kau ngomong aja langsung, kau minta apa, ku kasih. Betul ya Allah, betul. Apa yang kau minta? Umatku tolong ya Allah. Umatmu di mana? Di neraka. Banyak kali pun. Siapa? Orang Katingan. Banyak di sana masian, banyak. Ya sudah, sana selamatkan. Tapi tidak semua ya Allah. Yang mana? Yang di hati mereka ada iman, walaupun iman mereka hanya sebesar biji kurma. Coba Pak, biji kurma itu besar atau kecil? Biji kurma itu besar atau kecil? Ada iman kita sebesar biji kurma, maka Rasul akan lari ke neraka, diketoknya pintu neraka, diselamatkan kita. Lari Rasul itu ke neraka, diketoknya pintu neraka itu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, kan nampak penghuni neraka kan Pak? Dijawabnya salam Rasul. Siapa di dalam, siapa di luar? Kata malaikat Malik, aku li, Muhammad li. Oh kau mat, iya li. Bukanya pintu tuh, sehat mat, sehat li. Apa cerita mat? Tolong dulu umatku itu yang ada di neraka. Yang mana? Umatmu banyak kali ini. Yang di hati mereka ada iman,
walaupun iman mereka cuma sebesar biji kurma. Oke, Malik langsung masuk ke dalam lautan api neraka. Diangkatlah kita umat Rasulullah yang punya iman walaupun hanya sebesar biji kurma, Pak. Diangkat kita satu-satu, diangkat satu-satu, dimasukkan ke dalam telaga Al-Kausar, ditutup balik pintu neraka tuh. Apa kata Rasulullah? Udah semua malaikat Malik? Udah. Betul lah, nggak salah ini? Enggak. Udah semua ini? Udah. Masa udah semua ini? Udah. Tengok, loh, Pak Kapolres kok belum ada? Nanti Kapolres, Kasdem, Ketua DPR, Kepala Dinas, Pak Danjon ini lama ini, bukan sekarang ini. Sabar, bukan gilirannya ini katanya. Kita udah selamat Pak Bupati, udah selalu aja lah kita. Udah bisa lah minum-minum, namanya di surga kan, minum-minum udah bisa. Jadi orang itu belum, kata Rasul, belum, nanti belakangan, sabar, ini belum keloter orang itu ini. Oke. Jadi dibawalah ke telaga Al-Kausar orang yang punya iman sebesar biji kurma itu, sudah bersih, dimandikan Rasul, disemprot, digosok, bersih, baru dimasukkan ke dalam sorga, Pak. Wih, Nabi senang umatnya masuk sorga.